Kemudian Imam Sajjad atau Imam Zainal Abidin bertanya kembali kepada Imam Asyibli, saat berada di padang Arafah, apakah pada saat wukuf itu engkau benar-benar menghayati ma'rifat terhadap keagungan Allah, benar-benar mengetahui keagungan Allah? Apakah Anda telah memperoleh hakikat ilmu yang mengantarkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah saat itu Anda menyadari sedalam-dalamnya bahwa Allah Maha mengetahui segala perbuatan, segala perasaan dan kata hati Anda? Asyibli menjawab, tidak. Kemudian Imam Zainal Abidin bertanya lagi, saat mendaki Jabal Rahmah, apakah Anda dengan tulus ikhlas mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setiap orang mukmin dan mengharapkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setiap orang muslim? Asyibli menjawab, tidak. Saat berada di Wadi Namirah, apakah Anda berketetapan hati untuk tidak menyuruh orang lain berbuat baik sebelum Anda sendiri berbuat baik? Apakah Anda bertekad untuk tidak akan mencegah orang lain berbuat keburukan sebelum Anda sendiri pantang berbuat buruk? Asyibli menjawab tidak. Kemudian Ali Zainal Abidin berkata, di saat di atas perbukitan itu, apakah Anda sadar bahwa tempat itu menjadi saksi atas kepatuhan Anda kepada Allah? Tahukah Anda bahwa bukit-bukit itu bersama malaikat Allah mencatat semua perbuatan Anda? Asyibli menjawab, tidak. Kalau begitu, Anda belum wukuf di padang Arafah, Anda belum mendaki Jabal Rahmah, belum ziarah ke Wadi Namirah, belum memanjatkan doa di tempat-tempat tersebut. Kemudian Imam Zainal Abidin bertanya lagi, apakah Anda melintasi dua bukit Al-Alamain untuk menunaikan sholat 2 rakaat sebelumnya? Apakah setelah itu Anda melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah, memungut batu-batu kerikil, batu-batu jumrah di sana, lalu terus berjalan melewati Masy'aril Haram? Asyibli menjawab, semua itu telah aku laksanakan, wahai guru. Imam Ali Zainal Abidin menanyakan lagi, saat menunaikan sholat 2 rakaat, apakah Anda mengawalinya dengan niat tasyakur, sholat syukur pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, dengan harapan semua kesukaran akan tersingkir dan kemudahan akan datang? Asyibli menjawab, tidak. Saat melewati 2 bukit itu dengan sikap lurus, tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri, apakah Anda memantapkan tekad tidak akan bergeser kepada agama lain, tetap teguh berpegang kepada agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Benarkah Anda berbulat tekad tidak akan bergeser, baik dengan hati, dengan lidah, dengan perbuatan, atau dengan gerakan anggota badan? Asyibli tidak. Saat berada di Muzdalifah dan mengambil batu di sana, apakah Anda benar-benar bertekad untuk melempar jauh-jauh segala perbuatan maksiat dari diri Anda dan berniat untuk mengejar ilmu dan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Asyibli tidak. Saat berjalan melewati Masy'aril Haram, apakah Anda memandang diri Anda sendiri wajib bersyiar, menjadikan diri Anda sebagai teladan yang melambangkan keagungan Islam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang hidup penuh dengan ketakwaan dan takut kepada Allah? Asyibli menjawab, tidak. Kalau begitu, Anda belum melintasi 2 bukit Al-Alamain, belum menunaikan sholat 2 rakaat,
belum berjalan ke Musdalifah, belum memungut batu-batu jumrah, dan belum pula melewati Masy'aril Haram. Ali Zainal Abidin berkata lagi, "Wahai Sibli, apakah Anda telah sampai Mina, telah melempar jumrah, telah mencukur rambut tahallul, telah menyembelih kambing kurban, telah menunaikan sholat di Masjid Khaif, kemudian kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah?" As-Sibli menjawab, "Semua telah aku laksanakan, wahai guru." Ali Zainal Abidin bertanya lagi, "Setelah tiba di Mina dan melempar jumrah, apakah Anda menyadari diri Anda telah sampai kepada tujuan dan bahwa Allah telah memenuhi semua hajat hidup Anda?" As-Sibli menjawab, "Tidak." "Saat melempar jumrah, apakah Anda berniat melempar musuh Anda, musuh terbesar Anda yaitu iblis, dan memeranginya dengan jalan menyempurnakan ibadah haji yang mulia itu?" As-Sibli menjawab, "Tidak." "Pada saat Anda mencukur rambut, apakah Anda berniat menghapus kenistaan yang ada pada diri Anda, mencukur semua dosa sehingga Anda merasa bersih dari dosa-dosa, seperti saat Anda baru lahir dari kandungan ibu Anda?" As-Sibli menjawab, "Tidak." Ali Zainal Abidin berkata lagi, "Saat menunaikan sholat di Masjid Khaif, apakah Anda bertekad untuk tidak akan takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut dosa perbuatan Anda sendiri?" As-Sibli menjawab, "Tidak." "Saat menyembelih hewan kurban, apakah Anda berniat memotong belenggu ketamakan dan kerakusan yang melilit Anda? Apakah Anda juga berniat untuk hendak menghayati kehidupan yang bersih dari noda dan dosa? Apakah Anda juga bertekad hendak mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah rela melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putra kesayangannya sendiri?" As-Sibli menjawab, "Tidak." Ali Zainal Abidin bertanya lagi, "Saat kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, apakah hati Anda berniat tidak akan mengharapkan kebaikan dari siapapun selain dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tetap taat, patuh kepadanya, selalu menumpahkan kecintaan kepadanya, menunaikan semua perintah, menjauhi larangannya, senantiasa mendekatkan diri bertaqarrub kepadanya?" As-Sibli menjawab, "Tidak." "Kalau begitu, Anda belum di Mina, belum melempar jumrah, belum mencukur rambut, belum menyembelih kurban, belum melaksanakan manasik, belum menunaikan sholat di Masjid Khaif, belum tawaf ifadah, belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kamu kembali saja. Kembalilah ke Makkah. Sesungguhnya kamu belum menunaikan ibadah haji yang benar." Mendengar keputusan gurunya tersebut, As-Sibli menangis terseduh-seduh, menyesali kekurangan yang telah dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Beliau bertekad untuk hendak mengulang ibadah hajinya pada tahun mendatang, dan untuk kesempurnaannya beliau hendak menggali sedalam-dalamnya hakikat ibadah tersebut serta hikmah-hikmahnya. Disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak jilid 10 halaman 166. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.